Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan bicara tentang imbuhan yang menggeser makna. Tulisan ini pernah dimuat di dalam majalah Tempo dan saya pikir perlu disegarkan kembali. Bagaimanapun juga seperti kita ketahui bersama bahwa mana kata itu ada di dalam kata dasar dan ia akan mempunyai arti yang berbeda apabila dikaitkan dengan kata-kata lain. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah kata tunggal ya, yang diimbuhi mei misalnya ya, mengi guru misalnya. Guru adalah orang yang dianggap sosok yang baik. Tetapi ketika kita memberikan imbuhan menggurui, ia seakan-akan sosok yang suka memaksa, yang membuat bosan orang ya. Padahal kalau kita lihat Laskar Pelangi, di situ guru jelas ya mempunyai peran penting dan cara menyampaikan pesan kepada anak muridnya itu sangat-sangat baik ya, dan diterima dengan senang, malah menggerakkan motivasi para muridnya. Kata lain yang juga menyebabkan pergeseran adalah khotbah ya. Misalnya bahwa dia seperti berkhotbah, artinya menyampaikan pesan secara doktriner ya biasanya ya. Kemudian melihatnya sebagai hitam putih. Padahal kalau kita geser kepada mana asalnya, sepatutnya ia hanya pemberian pesan ya kepada umat ya, kepada orang yang mendengar. Tak pelak kemudian kita melihat ketika kita mengikuti sholat Jumat ya, khutbah malah kesannya tidak menarik ya. Jadi orang yang hadir di salat Jumat itu tampak termangu, termenung, atau bahkan tertidur. Nah, ini menjadi masalah kenapa imbuhan itu menggeser makna ya, dari makna yang baik kemudian berkonotasi tidak baik. Nah, oleh karena itu yang menjadi masalah juga adalah kata politik. Kalau kita lihat di Cambridge sebagai kata adjektif, politik itu adalah bijaksana dan kemampuan membuat keputusan yang baik. Tetapi ketika kita memberikan imbuhan mempolitisasi ya, ada isasi juga ya, seakan-akan kemudian menjadi buruk. Misalnya si A mempolitisasi isu kenaikan harga BBM. Padahal tentu seorang ahli politik atau politikus itu wajar ya menyoal kebijakan pemerintah karena dianggap membebankan rakyat. Tapi kata mempolitisasi sudah sangat buruk artinya. Nah, mungkin ini menegaskan apa yang dikatakan oleh Noam Chomsky bahwa makna itu tidak hanya ada dalam kamus tapi ada di dalam pikiran masyarakatnya. Tetapi mengapa kemudian kata-kata tadi seperti guru, khotbah dan politik dengan imbuhan mananya bergeser menjadi negatif, maka sudah waktunya ya kita mengubah cara pandang itu. Jadi menggurui artinya ya mendudukkan diri sebagai guru, kemudian seseorang yang layaknya berkhotbah saja ya, itu juga tidak harus negatif saya pikir. Dan terakhir adalah mempolitisasi adalah tugas dari anggota DPR untuk menyoal kebijakan apapun, seperti yang kita dengar bahwa Pertalite misalnya mau dihapus ya, kemudian subsidi akan dibuat secara tersasar dan nanti penggantinya adalah BLT. Saya pikir penolakan itu wajar ya. Artinya kata mempolitisasi tidak lagi buruk, sebab memang tugas seorang anggota DPR menyoal kebijakan-kebijakan itu. Nah, di dalam bahasa inilah kemudian kita bisa merenungkan kembali bahwa kemungkinan perubahan makna itu adalah tidak terelakkan, tetapi tidak kemudian dibekap hanya pada satu pengertian tunggal, sebab akan menghilangkan makna atau arti yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.